Jadi kasusnya Tom Lembong adalah satu kesatuan dengan kasus 8 importir swasta. Kalau Tom Lembong sudah diabolisi, maka demi hukum harusnya 8 importir juga harus diabolisi. Atau untuk meringankan tugas dari Bapak Presiden, kami mohon agar Bapak Jaksa Agung menarik atau mencabut surat dakwaan terhadap 8 terdakwa importir gula pengusaha swasta yang sekarang diadili di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Dan dia kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wow, Bang Hotman Paris ini semakin berani saja ya setelah Pak Jokowi lengser. Ya, saya masih teringat ya apa kata Adian Apitupulu pada saat lalu ya. Pak Jokowi itu setidaknya sudah lengser, tidak punya jabatan dan tidak punya power dan lain sebagainya. Kalau misalkan lengser dan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dirasa menyusahkan masyarakat dan bahkan juga ada kriminalisasi hukum, akhirnya juga masyarakat tahu dan akhirnya Pak Jokowi juga semakin ditinggalkan. Menurut saya apa yang diungkapkan oleh Adiana Pitupulu pada saat lalu sangat benar adanya loh. Pak Jokowi akan selesai masa tugasnya dan tidak punya power, dan PDIP akan berkomunikasi dengan Gerindra dan lain sebagainya. Itu pun juga terbukti pada saat lalu ya. Ibu Megawati bahkan seringkali bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, saat ini yang cukup mengejutkan terkait Tom Lembong dalam kasus impor gula. Itu bahkan Hotman Paris tidak segan-segan langsung menyebut nama Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi tidak menjadi tersangka, melainkan malah menterinya? Karena impor gula itu sudah diakui oleh Pak Jokowi, yaitu Pak Jokowi mengaku memerintahkan Tom Lembong untuk mengimpor gula. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Jokowi akui perintahkan Tom Lembong impor gula, tapi wah, ada tapinya ya. Kalau kita lihat dari sini merespon pernyataan soal perintah mengimpor gula terkait kasus Thomas Trikasih Lembong yang merupakan ex-menteri perdagangan era Jokowi terjerat korupsi izin impor gula 2015 lalu mendapat abolisi. Pihak Tom Lembong sebelumnya menyebut bahwa perintah mengimpor gula merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Kalau perintah Pak Jokowi seharusnya juga tidak masalah dong. Apalagi pada saat lalu juga untuk meredam harga gula yang naik, harga gula yang melambung. Menurut saya tidak masalah, karena itu yang memerintahkan langsung presiden loh, bayangkan, langsung presiden. Bahkan juga tidak ada niat jahat, tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Jadi ini kan sangat wow sekali. Kalau Tom Lembong bahkan ditersangkakan dan bahkan juga divonis 4,5 tahun. Pak Jokowi yang memerintahkan itu bagaimana? Seharusnya kan ya tanggung jawab dari atasan lah. Bahkan tidak ada niat jahat loh. Kalau ada niat jahat atau bahkan ada aliran uang, menurut saya itu baru korupsi, kasus korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada niat jahat dan bahkan juga tidak ada uang yang mengalir, ini apa? Semua kebijakan yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti dari presiden, ujar Jokowi di kediamannya di Solo. Namun Jokowi menyebut untuk level teknisnya berada di kementerian. Sebagai informasi, Tom Lembong merupakan Menteri Perdagangan periode 2015-2016. Seluruh kebijakan yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya, tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Jadi level teknis itu ada di kementerian. Sebelumnya dilansir dari Detik News, Tom menceritakan perintah Jokowi untuk meredam gejolak harga pangan. Tom mengatakan perintah itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet dan saat bertemu langsung dengannya. Ya seperti itu. Menurut saya sih nggak masalah ya, apapun caranya. Yang penting untuk meredam harga gula yang terus melambung. Caranya tidak masalah. Apalagi juga tidak ada niat jahat dan bahkan juga aliran yang mengalir ke rekening Tom Lembong. Menurut saya tidak masalah apapun caranya, yang penting meredam harga gula di pasaran yang terus naik. Menurut saya itu poinnya ya. Kalau Tom Lembong dinyatakan bersalah, menjadi tersangka dan bahkan divonis, seharusnya Pak Jokowi juga dong. Ini
menurut saya logika yang sangat sederhana sekali. Ini bahkan juga dikomentari oleh Hotman Paris ya. Nah, Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi? Dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Dan dia kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Bahkan juga Hotman Paris membela Tom Lembong itu dikarenakan apa? Hati nurani. Jadi memang hati nurani tidak bisa berbohong, walaupun Hotman Paris itu ya seringkali nakal, tapi nakalnya itu masih lurus lah, kurang lebih seperti itu. Ini bahkan dikomentari oleh Mas Bro, kenapa Tom Lembong yang hanya jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang ngasih instruksi Hotman Paris. Nah dari sini dikomentari oleh Didik. Nah kejaksaan kapan Jokowi ditangkap? Seret di depan hukum, vonis mati, sita semua harta-hartanya keluarga. Nah menurut saya ada yang sangat menarik sekali ya dari ucapan Bang Hotman Paris ini, yaitu Hotman Paris 25 tahun loh, yaitu menjadi kuasa hukum dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya ini sangat keren. Tapi Hotman Paris menyerang Pak Jokowi. Wah, ini yang sangat keren sekali. Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Pengacaranya Pak Prabowo 25 tahun dan sudah dibayar banyak banget. Nah menurut saya kalau kita lihat dari ucapan dari Hotman Paris, pengacara Pak Prabowo 25 tahun dan sudah membayar banyak banget, berarti Pak Prabowo dan Hotman Paris itu sudah sangat dekat sekali. Bisa dikatakan sangat dekat sekali karena Hotman Paris adalah pengacara Pak Prabowo Subianto sudah 25 tahun. Bayangkan 25 tahun loh. Ini menurut saya hampir sama ketika Pak Jokowi masuk ke PDIP 20 tahun lebih lah. Itu hampir sama kalau menurut saya. Nah berarti kedekatan antara Hotman Paris dan Pak Prabowo itu sangat dekat sekali bila dibandingkan misal Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena kedekatan Hotman Paris dan Pak Prabowo itu sudah 25 tahun. Jadi sudah tahu betul lah arah pikiran dari Pak Prabowo Subianto. Kurang lebih seperti itu. Dan saat ini tiba-tiba Hotman Paris menyerang Pak Jokowi. Nah ini kan sangat wow sekali. Ada apa ini ya? Ada apa? Ini juga sangat membingungkan sekali. Tiba-tiba Hotman Paris menyebut kenapa Pak Jokowi tidak menjadi tersangka. Pastinya Hotman Paris mengatakan ini juga ada kalkulasi matang lah. Tidak mungkin lah seorang pengacara kondang Hotman Paris tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Seharusnya Pak Jokowi juga menjadi tersangka. Tidak mungkin dong sekelas Hotman Paris ngomong ngasal, tidak mungkin. Nah ada apa ya di sini ya? Ini sungguh manuver yang sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat ada kalimat 25 tahun Hotman Paris menjadi pengacara Pak Prabowo Subianto dan sudah dibayar banyak. Tetapi saat ini tiba-tiba menyerang Pak Jokowi. Ya memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sini sudah ada keretakan lah setidaknya ya. Nah ini bahkan juga ada pemberitaan ya. Hotman Paris harusnya Jokowi tersangka korupsi impor gula. Kuasa hukum Direktur Utama PT Angel Product Tony Wijaya, Hotman Paris, mempertanyakan kenapa Jokowi tidak menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang sebelumnya menjerat mantan Menteri Perdagangan Trikasih Thomas Lembong atau Tom Lembong. Hal itu diungkapkan Hotman dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta pada 26 Agustus. Adapun konteks kasus ini berpusat pada impor gula pada 2015-2016. Di sisi lain, Tom Lembong kini bebas berkat abolisi, memicu perdebatan. Nah, kadang-kadang saya juga curiga ya, apakah terkait pemberian abolisi ini juga ada peran dari Hotman Paris ya? Ya.